Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Apalagi tadi sudah kita melakukan speaking. Ini sudah membakar semangat ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi terkait dengan pengembangan. Saya konsentrasi di Mandiri Belajar. Yang menjadi ciri khasnya itu adalah kurikulumnya masih K13. Cuman yang berbeda adalah kita sudah mengintegrasikan pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi itu sudah harus diterapkan, dan penguatan profil Pancasila itu juga sudah harus diterapkan. Terlebih lagi kalau dia mandiri berbagi, wow luar biasa. Modulnya itu dibikin sendiri Bapak Ibu. Kalau di mandiri berubah masih disiapkan oleh kementerian modul-modulnya, dapat di-download di aplikasi PMM. Di situ lengkap. Ya, nah secara kebetulan sekolah kita sama-sama memilih IKM belajar, maka yang harus kita pahami adalah bagaimana mengintegrasikan pembelajaran itu. Maka capaian yang harus kita belajarkan ke anak-anak hanya sampai ke batas menjelaskan saja. Jangan kita nggak menghitung. Kenapa? Terkadang setelah kita memeriksa hasil pekerjaannya anak-anak, banyak sekali yang tidak tuntas. Kenapa? Karena capaian kompetensi yang kita berikan itu di atas kalau 50%. Tapi kalau misalkan 50% tidak cukup di 50%, berarti remedial boleh bentuk per kelompok, boleh juga remedialnya bentuknya individu. Nah, sehingga ketika tidak cukup 50%, maka bisa kita menggunakan anak-anak yang tuntas dapat nilai 100 atau dapat nilai 90 dalam arti di atasnya nilai KKM, itu menjadi tutor sebaya dari anak-anak kita di dalam remedial. Jadi di dalam remedial itu Ibu ada perlakuan dulu yang kita berikan, tidak langsung dikasih ulangan anak-anak. Biasanya kalau sudah ulangan dinyatakan tidak tuntas, ikut remedi. Besok ulangan remedi langsung dikasih soal yang sama. Itu keliru Bapak Ibu. Jadi dianalisis dulu nomor berapa anak-anak kita tidak tuntas, itu yang dijelaskan. Nah, kalau misalkan ada anak kita yang dapat nilai 100, itu bisa dia menjadi tutor sebaya yang menjelaskan kepada anak-anak teman-temannya untuk bisa dia paham item yang tidak tuntas itu. Kapan gurunya bisa langsung terjun di dalam remedial? Ketika terjadi pembelajaran ulang. Kapan terjadi pembelajaran ulang? Ketika anak Pak Ibu lebih setengahnya dari peserta tadi yang tidak tuntas. Banyak sekali yang tidak tuntas. Kalau ketidaktuntasannya mencapai 80% dari sekian jumlah anak yang ada di kelas, maka kita akan melakukan pembelajaran ulang. Diulangi Bu. Mungkin ada yang tidak tepat kita sajikan, mungkin metode atau media kita tidak menggunakan untuk membelajarkan materi itu. Jadi sehingga di remedi kita menggunakan media, metode yang
menuntun anak untuk dapat mencapai kompetensinya. Kemudian lanjut di menerapkan manajemen efektif. Seperti apa sajian pembelajaran sehingga bisa efektif. Anak-anak yang begitu banyak karakternya itu menikmati semua belajar, tidak ada yang main-main. Seperti itu. Kemudian memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, tadi di awal ada begitu banyak karakter. Ya, jadi untuk pemenuhan belajar murid ini kita butuhkan sebuah asesmen untuk mengetahui, karena kebutuhan belajar murid itu ada 3 kategori. Yang pertama kesiapan belajar, yang kedua minat, yang ketiga gaya belajarnya atau sering disebut dengan profil pelajar. Nah, gaya belajar sendiri ini ada 3 jenis, Ibu. Ada auditory, ada visual, dan ada kinestetik. Ya, kita lihat satu-satu. Gaya belajar auditori seperti apa? Auditori berarti dia kekuatannya adalah telinga. Sehingga kalau gurunya memberikan ceramah, memberikan penjelasan, anak itu akan sangat-sangat menikmatinya biar sampai berapa jam. Tetapi anak visual pasti tidur. Itu kejadiannya. Pasti ada kita dapat, betul? Ada anak yang tidur. Kenapa? Karena dia tidak menikmati sajian kita. Kenapa dia tidak nikmati? Karena memang gaya belajarnya dia adalah melihat mata. Dia suka melihat tulisan, dia suka melihat warna, dia suka melihat gambar, dia tidak suka mendengar. Itu yang visual. Ya. Jadi auditori kekuatannya adalah telinga, kemudian visual adalah kekuatannya mata, di mana dia suka melihat gambar dan tulisan. Lalu kinestetik, inilah kinestetik yang tidak mau diam di tempatnya. Iya, selalu mau bergerak. Kenapa? Gaya belajarnya seperti itu, Ibu. Jadi kinestetik itu suka menggerakkan tangannya, intinya anggota badannya, kakinya suka bergerak, mengunjungi teman yang satu, mengunjungi teman yang lain, mencubit, makobi-kobi, seperti itu, itulah kinestetik. Ya. Nah, sehingga bagaimana cara membelajarkan kinestetik? Kita gunakan anggota tubuhnya untuk dibelajarkan. Dia tidak apa-apa, dia bermain misalnya, dia bergerak dalam konten belajar. Jadi perlu kita ubah mindset bahwasanya pertama, tidak ada anak yang nakal. Yang ada mereka memiliki gayanya masing-masing. Ada kekuatan di telinga, ada kekuatan di mata, dan ada kekuatan di anggota tubuhnya. Iya, itu yang perlu kita pahami dulu. Kemudian, dan kita mulai sekarang harus tahu bahwasanya seperti itu memang dia karakternya. Kalau dia bergerak, biarkan Tommy bergerak. Kalau dia berjalan, biarkan Tommy. Tetapi tetap kita pertama kita lakukan pertama kali kalau sudah libur panjang, libur semester, masuki di hari pertama, misalnya tanggal 11 Juli, maka yang pertama kita lakukan adalah melakukan asesmen diagnostik. Ada 2 jenis asesmen diagnostik. Yang pertama, asesmen diagnostik kognitif tentang konten-konten materinya. Kalau kognitif yang pernah kita ajarkan, Bu, materi-materi yang pernah kita ajarkan. Nah, kenapa perlu asesmen kognitif? Karena dikhawatirkan pada 2 tahun yang lalu ketika terjadi COVID, ini terjadi pembelajaran lost learning. Banyak terlalu jauh dia tidak memahami materi itu karena tidak ada gurunya, kasihan. Dia belajar di rumah. Bagus kalau orang tuanya paham. Kalau tidak, ya kerja saja dan jelas masuk itu tugas foto di situ. Ya, inilah manfaatnya dilakukan asesmen diagnostik kognitif supaya kita tahu, anak karena misalkan anggaplah dia sudah ada di kelas atas, kemudian dikasih ternyata sudah kelas atas dia belum bisa menghafal
kembali kita membelajarkan anak-anak kita. Jadi tidak lanjut ibu, dibelajarkan ini dulu kembali. Kalau memang terjadi loss learning yang begitu jauh jaraknya. Nah kemudian asesmen yang kedua adalah diagnostik non kognitif. Non kognitif pembelajaran, kemudian ada asesmen formatifnya di pertengahan. Dan di pertengahan itu ibu, misalkan kita mau membelajarkan menghitung volume benda misal. Ternyata setelah kita kasih LKS, masih ada anak yang kesulitan menghubungkan antara besaran panjang dengan besaran lebar untuk mencari besaran volume, kan panjang kali lebar itu. Nah, pada saat di formatif, pada saat kegiatan proses ini kita melakukan asesmen formatif. Bagaimana caranya penulisan? Kita tanya kepada anak-anak siapa yang belum paham, siapa yang sudah paham. Yang paham silakan ambil, misalnya kita siapkan bendera merah, warna merah misalnya. Kemudian kalau sudah paham, bendera warna biru. Nah, jadi anak-anak bisa memilih warna merah, berarti kita sudah teridentifikasi bahwa ini belum paham, ini sudah paham. Nanti yang belum paham itu kita diferensiasikan, namanya diferensiasi konten. Kita dekati dia, kita ajar secara Bu? Hati, dari hati ke hati. Iya, langsung terjun ke dia. Kalau yang sudah paham, dia lanjut saja mengikuti capaian apalagi yang mau dicapai. Tapi yang tidak, berarti kita mendampingi dia, dibelajarkan. Nah, itu mencari luas adalah panjang dikali lebar. Cari di situ soal ada di panjangnya, ada di lebarnya, seperti itu ibu. Diferensiasi kita di dalam konten, karena terjadi perbedaan, ada yang paham, ada yang tidak. Kapan diferensiasi konten tidak dilakukan? Kalau semuanya paham semua ya, semuanya paham semua, semuanya dapat biru semua, berarti kita tidak melakukan pembelajaran diferensiasi konten. Lanjut saja. Ya. Kemudian di sumatif, kalau sumatif berarti ulangan harian setiap satu kompeten itu diujiankan. Tadi ditampilkan juga PTS di sumatif dan di penilaian hakim pengantar. Nah, itu kalau di kognitif. Nah, tadi di non kognitifnya adalah untuk memetakan. Kalau tadi memetakan anak-anak yang paham kontennya, apakah dia masih tahap dasar, apakah dia sudah bisa di abstrak, atau dia sudah di tahap konkret, itu kalau kognitif. Kalau di kognitifnya ada 3 pemetaan yang harus kita pahami. Apakah dan mungkin kalau mau dikasih ada juga soal kelas 3 supaya kita tahu sejauh mana ketertinggalan anak terkait dengan konten yang mau kita ajarkan. Iya, seperti itu. Nah, untuk asesmen diagnostik non kognitif ini boleh dia tidak berbentuk instrumen lembaran. Iya, boleh langsung bercerita saja dengan anaknya. Misalnya, nah kita sukanya menggambar, membaca, ya, ataukah suka melakukan praktik untuk mengidentifikasi. Jadi checklist aja, Bu, karena kan banyak itu ibu tidak mau dibebankan membuat instrumen lagi dengan misalnya berjumlah-jumlah item. Langsung saja tanya anaknya satu-satu baru checklist. Oh, dia suka menggambar, berarti audio. Dia suka praktik, berarti kinestetik. Jadi seketika di hari itu, meskipun tidak ada bentuk lembaran pertanyaan, kita ungkap saja secara lisan, itu bisa kita dapatkan hasil pemetaan tes diagnostiknya. Ya, boleh melalui cerita, bisa juga dia menulis. Berarti biasa kita gunakan angket atau apakah instrumen, ataukah dalam bentuk menggambar. Misalnya, bagaimana kesiapan belajarmu di rumah, bagaimana perasaan hatinya. Gambarlah anak pakai emoticon. Ada yang kayak menangis, ada yang kayak senang. Kalau senang berarti mantap, anak-anaknya enak sekali dia diajar belajar. Tetapi kalau ada misalnya gambar yang sedih, berarti ini ada sesuatu dan ini harus kita masuki. Ibu, kamu bersedih karena apa, nak? Karena kenapa? Bisa ibu tahu?
bisa ya. Jadi nanti memang pendekatan ke anak itu nanti di kurikulum merdeka itu sama layaknya pendekatan ibu dan anak kandung seperti itu. Iya. Nah, kalau misalkan bapak ibunya paham membuat instrumen di Google Form yang pakai langsung diklik-klik saja menggunakan HP, ini juga bisa ibu digunakan melalui aplikasi Google Form. Ya, jadi ada banyak teknik yang bisa kita gunakan, boleh bercerita, boleh menulis, boleh menggambar maupun menggunakan IT. Ya, di asesmen diagnosis kognitif ini yang perlu kita perhatikan adalah pertanyaan itu harus jelas dan paham. Ya, kemudian kita bisa memberikan waktu berpikir kepada anak supaya mereka betul-betul dapat mengenali karakteristik yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Selanjutnya, ini kalau diarahkan bentuk form, Google Form, assessment diagnosisnya itu dia berbentuk Google Form. Jadi caranya kita menggunakan teknik cluster pilihan jawaban. Apa maksudnya teknik cluster pilihan jawaban? Maksudnya jawaban A itu menggambarkan bahwasanya dia anak visual. Jawaban ketika dia pilih B berarti dia adalah anak auditori. Kalau dia jawab C berarti dia adalah kinestetik. Ini namanya Google cluster. Jadi nanti siapa menjawab A berapa banyak, misalnya ada 6 A berarti 6, ada anak 6 visual, 5 di auditori, ada 5 seperti itu. Saya kasih contohnya ibu ya. Jadi instrumen assessment diagnosis itu sudah banyak kok di internet. Ini saya kasih saja satu contoh. Misalkan pertanyaannya seperti ini bu, untuk mentes diagnostik apakah dia gayanya visual, audio atau kinestetik. Misalnya yang pertama, membaca petunjuknya terlebih dahulu. Membaca berarti kekuatannya adalah mata, berarti anaknya visual. Bagian B, mendengarkan penjelasan dari seorang, berarti dia audio. Kemudian menggunakan langsung, saya bisa belajar ketika menggunakannya. Ya berarti ini jawabannya anak kinestetik. Jadi ketika dikasih pertanyaan, ketika saya mengoperasikan peralatan baru, saya biasanya apa? Kalau anak memilih A, berarti dia adalah visual. Kalau anak jawab B, dia adalah audio. Dan jika dia jawab C, berarti dia adalah anaknya kinestetik. Ini namanya mengkluster supaya menggampangkan kita nanti menganalisisnya untuk mendapatkan hasil pemetaan. Ya sama juga ini, ketika saya perlu petunjuk, melihat map berarti mau kita akan melakukan diferensiasi. Kecuali ibu ya, ini anggaplah pada saat kita melakukan tes diagnostik semuanya A, semua nabi secara kebetulan yang 20 orang itu semuanya A, berarti gaya belajarnya adalah sama, sehingga kita tidak perlu diferensiasi ibu, kita hanya membelajarkan dia secara auditor seperti itu. Iya, kapan kita melakukan diferensiasi? Ketika ada gaya yang berbeda. Ada minat yang berbeda, ada konten, pemahaman konten yang berbeda, barulah kita berdiferensiasi. Kalau misalkan secara kebetulan sama semua, tidak belajar dia sama dia seperti itu, tapi sangat jarang ditemukan. Ya, dari hasil pemetaan tadi sehingga kita melakukan pembelajaran diferensiasi seperti itu ya. Nah, apa itu pembelajaran diferensiasi? Menurut Tomlinson, pembelajaran diferensiasi itu adalah kebutuhan belajar individu. Ya, ini yang belum kita lakukan pada waktu-waktu yang lalu. Kita hanya memberikan satu gaya saja. Pokoknya nak, lihat di papan tulis, catat. Nah, berarti itu hanya visual saja. Ataukah dengarkan saya baik-baik, semua perhatikan. Berarti kita ceramah saja. Berarti audio itu kita tidak mengcover visual dengan kinestetik, sehingga ada yang tidur. Iya, seperti itu. Ya, kemudian di pembelajaran berdiferensiasi ini
merupakan salah satu strategi yang dapat kita terapkan ketika terjadi perbedaan baik itu gaya belajar dan minat sekaligus kesiapan belajar. Di dalam strategi pembelajaran ada 3 komponen strategi. Yang pertama diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Secara sekilas tentang konten itu, dia merupakan penerapan strategi diferensiasi yang dimana anak kita itu terdapat perbedaan pemahaman kontennya. Ada yang masih dasar sekali, ada yang sudah paham separuh, ada yang paham sekali. Jadi kita belajarkan dengan menggunakan strategi diferensiasi konten. Kemudian diferensiasi konten, kita lihat lagi Ibu, apa yang bisa kita perhatikan di situ ketika kita diferensiasi konten. Kesiapan belajarnya anak-anak, apakah dia, ini yang tadi saya jelaskan, apakah dia masih dasar sekali, tidak terlalu banyak anak tahu, ataukah baru sebagian anak tahu, ataukah dia sudah paham sekali. Dari gaya belajarnya. Campuran susu. Jadi nanti silakan mereka memilih yang mana dia minati. Anak-anak yang suka minum susu bikin itu campuran susu. Yang suka itu kopi, anak pasti laki-laki bikin itu kopi. Yang suka teh dia bikin teh. Jadi dibiarkan bakat minatnya. Terserah. Kalau dulu kan kita pokoknya nak bikin kok campuran pasir, air, tanah. Satu perintah. Kali ini tidak, diberikan kebebasan supaya dia merdeka, mengeluarkan semua keinginannya dengan harapan ketika dia berminat berarti dia suka, seperti itu. Ya, itu maksud merdeka. Ya. Misalnya anak-anak suka olahraga apa yang dia suka, seperti itu. Kalau dia misalkan dia suka menyanyi, silahkan. Ini minatnya ya. Diferensiasi produk. Nah, diferensiasi produk ini dia mengarah kepada hasil belajar murid. Produk yang disajikan boleh produk presentasi laporan, boleh produk sebuah benda yang dihasilkan. Nah, jadi di diferensiasi produk itu kita melihat gaya belajarnya juga Bu. Kalau misalnya produknya adalah mempresentasikan hasil laporan. Kalau untuk visual, dia boleh mempresentasikan produknya itu dalam bentuk laporan tertulis. Ya. Kalau di auditory, dia boleh presentasi langsung. Jadi anak-anak tidak perlu, karena anak yang yang audio itu dia lebih memahami ketika dia mengeluarkan pendapatnya. Jadi biar tadi dia bercerita, laporkan bilang Bu, tadi Bu ini campuran yang kupingin seperti ini, silakan. Kalau kinestetik biasanya, kalau kinestetik itu selalu dia menggunakan anggota tubuh, jadi biarkan terkadang dia menggunakan HP untuk merekam teman. Nah, jadi terkadang itu kinestetik dengan audio itu dia bekerja sama. Silahkan kamu yang presentasi, saya yang shooting kok. Setelah itu dari video laporan tak. Jadi seperti itu. Kalau dulu satu di produk tertulis, setor laporan tertulis. Kalau misalkan
ya. Kalau menari misalkan anggaplah ada tari Prakarya itu silahkan pilih tari yang ada di Sulawesi Selatan, misalnya Macarena, Pak Dupa, dan Rambulo. Jadi jangan ditari lilin yang diajarkan ke anak, tetapi kita menuju ke kearifan lokal kita supaya anak kita tahu tarian, dan sampai dia tahu tariannya daerah lain, dia tidak tahu tarian seperti apa. Yeah. Jadi seperti itu. Ekspresi, jadi saya print saja dari komputer, baru saya tempel di kardus, baru saya gunting-gunting untuk jadikan puzzle sederhana supaya nanti anak kinestetik dia bergerak, bermain, dia bahagia. Tidak tahu konversi satuan dari meter, kilometer, cuma ke sentimeter, ke milimeter, dia tidak tahu. Jadi ketika saya hadirkan tanda belajar dalam bentuk terstruktur, dia belum bisa menangkap. Sehingga saya kontekstualkan, saya bikinkan tanda betulan, tanda konversi dari gabus berwarna sengaja. Kenapa gabus berwarna? Karena saya mau mengcover yang visual. Dengan warna dia tertarik dengan sajian belajar saya. Jadi ada warna merah, ada warna hijau, ada kuning. Jadi saya bikinkan kemudian, saya bikinkan juga orang-orangnya. Jadi orang-orangnya dari berdiri di kilometer. Dari kalau misalkan dari kilometer, satu, tulis lagi nolnya. Kemudian dua lagi, tulis lagi nolnya. Turun lagi, tulis lagi nolnya. Berapa nolnya? 100. Jadi 1000. Seperti itu saya belajarkan. Yang bagi anak-anak yang paling dasar sekali karena ada tuh yang bisa, ya seperti itu. Jadi anak-anak meskipun bermain dia pun tidak ketawa-ketawa, cekik-cekik. Menulis kan berkelompok ya toh, saya kelompokkan ini, ada nih kinestetiknya, ada nih visualnya, ada nih audionya, sehingga LKS ini berfungsi yang untuk mengisi isi yang singkat itu adalah orangnya visual yang disuruh maju. Saya itu enggak, saya nomor 1, saya suka menulis. Kemudian ada juga di situ disiapkan menempel, jadi memang ada menempel, jadi ada satu bagian ada memang jawaban aku. Dia temukan itu, iya dia gunting, tapi terlebih dahulu dia beriterasi dulu, jadi ada disiapkan. Bilang, oh ini jawabannya. Berarti kan estetik, saya menempel dengan menggunting, kinestetik. Audio, saya mempresentasikan. Yang nomor 5, yang nomor 5 itu adalah yang paling pintar. Yang nomor 1 itu yang paling bodoh. Yang tengah-tengah itu tengah, sehingga soal yang saya kasih berdasarkan tingkat kompetensi mereka. Yang nomor 5 soal susah. Yang nomor 1 yang pokoknya ada apa di situ dia ada di bukunya. Sebutkan gitu, tuliskan gitu, seperti itu. Kenapa? Ketika diferensiasi itu kita lakukan, maka di dalam kelompok itu mereka akan terasa dihargai. Anak bodoh pun bisa menjawab, tapi tidak tahu itu bahwasanya soal paling gampang. Yang nggak tahu anaknya, temannya, ini si A yang selama ini kita kenal dia bodoh, ternyata bisa menjawab. Ini strategi guru, ini manajemen yang efektif di dalam pembelajaran kita. Tidak diberikan tahu. Jadi ketika kita melakukan pembagian kelompok, ada memang kartu dikasihkan di nomornya. Nah ini kita kelompok seperti itu.
Ya, seperti ini model pembelajaran diferensiasi. Jadi anak-anak tidak merasa rendah diri, yang bodoh kasihan, betul. Dia merasa rendah diri kalau dia tidak bisa menjawab. Dan merasa yang pintar ini merasa sombong, ya betul. Kalau pembelajaran diferensiasi begitu Ya, tidak ada perasaan iya betul sekali. Karena biar jadi di kurikulum merdeka itu Ibu, madrasah Kak, di kurikulum merdeka itu dia tidak melihat nih bilang KKM tuntas tidak tuntas. Yang dia lihat adalah seberapa besar capaiannya untuk materi ini. Kalau misalnya dapat 50, jangan tuntut dia untuk dapat 100. Jangan tuntut dia dapat 80, itu tomo. Sembari, jadi tidak ada. Kalau yang lalu kan bilang kalau dia tidak tuntas remedi, tolong. Baru kita juga jadi pembohong. Karena anaknya seharusnya dapat 50, kita kasih 70. Kasih lagi menjadi 80. Jadi pembohong juga. Iya, jadi seperti itulah kurikulum merdeka, dia menghargai capaiannya. Anak yang suka menyanyi, jangan tuntut dia untuk bisa eksak. Karena dia pasti profesional di nyanyinya. Anak yang eksak, jangan tuntut dia bisa menyanyi. Tidak bisa dapat 90 dapat menyanyi karena memang dia orang yang eksak. Jadi itu tomo yang misalnya kalau dia dapat menyanyinya 60 tomo, itu tomo dihargai. Jadi tidak ada dia bilang rendah, tinggi, tapi adalah capaian pembelajarannya. Seperti itu dia. Iya. Sama kan di kita. Betul. Seperti itu kalau paksa gak bisa sama komputer, karena saya suka menulis. Iya. Saya suka menulis, datang tomat. Nah, kok paksa gak sama komputer? Iya. Ya belajar betul. Yang saya pertanyakan tentang kinestetik, kalau audio dengan visual sudah saya bisa rekam, yang kinestetik ini masih rancu, masih apa? Karena langsung mereka mengerjakan. Tetapi kalau pembelajaran non praktek, kita cari metode atau media apa yang menggunakan anggota tubuhnya. Boleh dia menyusun, menggunakan puzzle, boleh dia menempel. Intinya kita berikan dia aktivitas di mana anggota tubuhnya dia gunakan, tetapi dia dalam keadaan konten belajar. Itu di kota kuncinya, Bu. Jadi kalau dia non praktek, carikan dia aktivitas, medianya entah LKS-nya ataukah medianya seperti tadi itu yang tangga konversi, dia bergerak, jadi dia mempraktekkan langsung, itu adalah non prakteknya. Jadi intinya berikan dia aktivitas yang mengcover gaya belajarnya sekaligus diarahkan ke pemahaman atau penguasaan dari materi tadi. Modelnya tidak ada yang tetap. Silakan ibu berinovasi sendiri seperti apa, karena anak kinestetik saya berbeda dengan anak kinestetik tak. Memang mereka kinestetik, jadi penyajiannya itu memang gurunya sendiri yang tahu seperti apa pemenuhan kebutuhannya itu, seperti apa model medianya. Ya, jadi tidak ada di paten bilang harus diapakan. Kita yang berinovasi. Disinilah kita memanage kelas tak. Seperti itu ya. Intinya anggota tubuhnya Bergerak. Oh iya. Itu. Arti dia maksudnya ini orang yang kinestetik ini memang betul selalu mau berbuat. Iya. Memang Mau bekerja. Iya. Tadi mamanya di kapan 10 menit di paling lama dia mau begini. Kita jalan lagi. Apa ini? Tapi maksudnya tujuan yang bukan pembelajaran yang Iya. Iya. Karena saya di LKS itu bukan bukan di LKS saya yang menggunting dengan menempel itu bukan praktek, Non kognitif. Pendidikan
Jadi